فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 291 dari Al-Bidayah wan Nihayah. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin, Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, terkait dengan ucapan kaum Ad yang hayhata itu, kata beliau, ai ba'idun hadzal wa'd in hiya illa, ini sudah belum, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin, ai yamutu qaum wa yahya akharun, yaitu sekelompok orang mati kemudian orang yang lain hidup. Nah, ini salah satu penafsiran. Jadi bukan takdim wa takhir dan bukan pula menunjukkan kacaunya kalam mereka sehingga kalam-kalamnya terbalik. Tetapi ada tafsir yang ketiga, yaitu maksudnya namutu itu yang kami, misalkan, yaitu suatu kaum. Nahya maksudnya bukan kami tapi kaum yang lain, jenis manusia yang lain, bukan maksudnya kami sendiri. Ini tafsir yang ketiga. Wa hadza huwa i'tiqadud dahriyah. Inilah akidah dahriyah, orang yang mengatakan tidak ada Tuhan bahkan. Karena apa? Yang membinasakan kita hanyalah zaman, pergantian zaman. Kama yaqulu ba'dul jahalati minaz zanadiqah, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang-orang jahil dari kalangan zanadiqah, arhamun tadfa wa ardun tabla. Naudzubillah, bahasanya kasar ya. Rahim-rahim menolak anak keluar. Kemudian bumi yang menelan, yaitu apa? Dimakamkan, dikuburkan. Dan sekedar itu saja. Bukan karena Allah yang mengatur dan suatu saat ada hari kiamat, bukan. Ini sekedar sekedar peristiwa itu. Wa ammad duriyah, masyaallah, ini kelompok yang lain lagi. Fahumul ladina ya'taqiduna annahum ya'uduna ila hadhid dar. Mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka kembali ke negeri ini, yaitu ke dunia ini, ba'da kulli sittatin wa salasina alfasanah. Setelah berapa ini? 36.000 tahun. Ya, terjadi siklus. Mungkin istilahnya pola lain dari reinkarnasi. Cuma kalau yang ini, kata para ulama, maksudnya adalah ya seperti keyakinan kelompok tertentu itu, kehidupan dimulai dari apa? Dari asam amino itu, asam amino sel makhluk. Kemudian terbentuk makhluk bersel satu yang hidup. Kemudian mulai terbentuk makhluk yang apa istilahnya itu, strata rendah. Makin lama makin terbentuk makhluk yang pandai, IQ tinggi, sampai suatu saat kemuncak tertingginya semuanya akan hancur dengan adanya kehancuran semesta, entah bagaimana polanya. Setelah itu nanti terbentuk lagi semuanya benda mati. Kemudian dengan adanya petir terbentuklah asam amino dan seterusnya. Kembali ke situ lagi. Kehidupan dimulai dari awal lagi, dari makhluk bersel satu, kata mereka. Cuma kalau ditanya dari mana Anda mendapatkan 36.000 tahun, nah itu pun tak tahu, mereka tahu dari mana. Dan ini banyak bangsa-bangsa yang berkeyakinan seperti itu, yang tidak ikut, yang tidak mendapatkan penyinaran para nabi dan kitab-kitab samawi. Wa hadza kulluhu kadzibun wa kufrun wa jahlun wa dhalal. Ini semua adalah kedustaan, kekufuran, kejahilan dan kesesatan. Wa aqwalun batilah, pendapat-pendapat yang batilah. Wa khayalun fasid, dan khayalan yang rusak, bila burhan, tanpa bukti, wala dalil, iya tanpa dalil. Yastamilu aqlal fajaratil kafarah, untuk mencondongkan atau menarik hati, menarik akal-akal orang-orang yang jahat dan kafir, min bani Adam, dari kalangan bani Adam, alladzina la yaqiluna wa la yahtadun, yang tidak berakal dan tidak mengikuti hidayah. Ya, meyakini semuanya hanyalah siklus saja, sekedar perpusingan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan agar
hati-hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat condong kepadanya, kepada syubhat-syubhat tadi yang nampak menarik itu. Waliyardauh, dan agar mereka ridha dengan pendapat tadi. Waliyaqtarifu ma hum muqtarifun, dan agar mereka berbuat apa yang mereka perbuat. Karena tidak meyakini hari akhirat, hidup sekedar siklus saja, mereka tidak malu untuk berbuat kejahatan apapun, tidak yakin adanya hari pembalasan. Yang kafir mati, yang mukmin mati, yang jahat mati, yang baik mati, lebih baik jadi jahat, kan dapat nikmat banyak di dunia itu. Orang yang baik serba menahan diri, ujung-ujungnya mati juga, dapat apa? Tak yakin adanya hari pembalasan. Apa? Kualitas agar menjadi condong. Oh, iya. Seperti yang di istilah apa? Istilah orang barat itu ya. Engkau hanya hidup sekali. Apa itu istilahnya itu? YOLO, tahu apa itu istilahnya? Anda lupa istilahnya itu. You only apa itu life once. You only live once. Ayo, engkau hanya hidup sekali. Ya itu maksudnya dah dinikmati habis-habisnya. Toh semuanya cuma hidup sekali katanya. Tanpa meyakini ada kehidupan setelah kematian untuk menerima pembalasan. Baik, bagi yang memahami dengan pemahaman yang buruk tentunya. Wa qala lahum fima wa azzamahum bih jab. Wa qala lahum ana salah. Wa qala lahum fima wa azzahum bih. Dan Nabi Hud berkata pada mereka di dalam petuah dan nasihat yang beliau berikan, di sela-sela nasihatnya itu soal ingkari, atabenuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Apakah kalian membangun setiap benda-benda yang tinggi atau pembinaan yang tinggi, ayah, yaitu apa, sebagai suatu tanda atau alamat, ta'basun, untuk kalian bermain-main di situ, membina hanya untuk permainan. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, dan kalian membuat istana-istana agar kalian kekal. Yaqulu lahum atabenuna bikulli makanin murtafi. Oh tayyib, ri adalah tempat yang tinggi, bukan bangunan yang tinggi, ana salah ya. Ri adalah tempat yang tinggi, bukan bangunan yang tinggi. Membangun apa? Binaan aziman ha'ila, yaitu bangunan yang besar. Ha'il berarti apa ya? Haul, yaitu yang mengagumkan atau mencengangkan. Seperti yang apa itu? Yang kuburan Petra dan lain-lain ya. Betapa tingginya dan besarnya itu. Orang sekarang kecil sekali. Kalau kusur seperti istana-istana, wa nahwiha, dan yang seperti itu. Ta'basu nabi binaiha. Kalian hanya bermain-main di dalam pembinaannya. Kalau membina untuk keperluan, untuk bernaung diri sendiri dan anak istri, ya ini baik. Atau untuk diniagakan, untuk tempat bisnis, ini baik, ada manfaatnya, bukan untuk kesia-siaan. Bagaimana dengan yang dilakukan oleh sebagian orang, tapi dia sekarang jadi Hizbul Jadid? Dia teman baik ana dulu waktu di Damat, tapi memang dia justru semangatnya adalah beli satu bilik, kemudian apa? Kemudian dinding-dindingnya dipecah-pecah sendiri, terus berlatih sendiri, buat lagi, bangun sampai cantik. Kita bantu-bantu, tahu-tahu bulan depan dirusak lagi, pakai sistem lain. Katanya ada itu kan, ada teknik lain. Kali ini dari teknik zaman selatan, kemarin zaman utara. Jadi memang untuk berlatih. Setelah itu, setelah beberapa tahun gitu terus, anak sampai heran, kapan antum belajar nanti? Tak apa, ini untuk kepakaran. Setelah itu tak lama kemudian pulang, rugilah. Sudah di Damat harusnya habis-habisan belajar mestinya ke ulama. Rugi kalau hanya untuk pertukangan. Walaupun kita tidak mengatakan persis seperti yang di ini untuk main-main total, tapi sayang kalau kemudian waktu terbuang untuk yang seperti itu. Bangun sekali selesai secukupnya. Li'annaha la hajata lakum fih, karena kalian tidak memiliki keperluan pada bangunan tadi, bangunan yang sampai tingkat untuk kesia-siaan. Wa madzaka illa li'annahum kanu yaskununal khiyam. Tidaklah itu terjadi kecuali karena mereka dahulunya suka tinggal di kemah. Itulah anehnya, tinggalnya di kemah tapi suka bangun-bangun di gunung. Tetap tinggalnya di kemah.
Kama qala ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Seperti firman Allah Ta'ala, apa engkau tidak melihat wahai Rasulullah atau wahai orang yang membaca kitab ini, membaca kitabullah ini, bagaimana perbuatan Rabbmu kepada kaum Ad, Iram dzatil imad, yaitu keturunan Iram yang memiliki tiang-tiang, tiang kemah, imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana belum pernah tercipta semisal mereka di negeri-negeri. Fa'adu Iram, Ad keturunan Iram, hum adunil ula, mereka Ad generasi pertama. Alladzina kanu yaskununal a'midah, yang tinggal di tiang-tiang itu, tentunya maksudnya kemah ya, bukan di tiangnya. Allati tahmilul khiyam, yang memikul kemah-kemah ya, yang menjadi apa, penopang kemah. Wa man za'ama anna Iram Madinah, barang siapa menyatakan Iram adalah nama kota, min zahabin wa fiddah, wah masya Allah, kota yang terbuat dari emas dan perak, wahia tantaqilu fil bilad, dan negeri tadi berpindah-pindah di berbagai negeri, masya Allah ya, boleh. Gimana itu kita bayangkan, kota yang boleh berpindah-pindah, perlu ada tayarnya berarti. Tapi apa? Beliau mengatakan faqad dhalat wa akhta, dia keliru dan salah kalau menafsirkan seperti itu. Mungkin mengambil dari Israiliyat. Wa qala ma la dalila alaih, dan dia mengucapkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Wa qauluhu wa tattakhiduna masani' qil hiyal qusur. Ucapan Nabi Hud, dan kalian mengambil masani', yaitu ada yang mengatakan yaitu istana-istana. Wakil burujul hamam, buruj yaitu apa? Menara-menara untuk hamam, untuk memelihara burung merpati. Kalau ini menurut salah satu penafsiran, mana yang lebih bermanfaat? Burung walet kot ya, lebih bermanfaat ya. Harganya mahal. Wakil ma'akhidul ma', tempat untuk mengambil air. La'allakum takhludun, agar kalian kekal, roja'an minkum, harapan dari kalian, antu ammaru, diberi umur yang panjang, fi hadhid dar, di dunia ini, a'maron tawilah, dengan umur yang panjang, ya dipanjangkan umurnya. Wa idza batashtum jabbarin, dan apabila kalian menggenggam atau memukul, seperti orang-orang yang angkuh, yang memaksa. Tapi jelas jabarin tak mungkin ini sebagai maf'ul bih dari batostum, tapi hal dalam keadaan kalian sebagai orang yang sombong dan angkuh. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Wattaqulladzi amaddakum bima ta'malun, dan bertakwalah kalian kepada zat yang membantu kalian dengan apa yang kalian tahu. Amadda, memberikan madad, memberikan bantuan. Amaddakum bi an'ami wa banin, membantu kalian dengan hewan-hewan ternak dan anak-anak. Alal khilaf, banin ini hanya untuk laki-laki ataukah umum laki dan perempuan. Wa jannati wa uyun, dan kebun-kebun dan mata air. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim, sesungguhnya aku khawatir siksaan pada hari yang besar menimpa kalian. Wa qalu lahu fima qalu, mereka berkata kepada Nabi Hud di dalam perkataan mereka, ajitana lina'budallaha wahdah, apakah engkau datang kepada kami agar kami menyembah Allah semata? Tentu, dan itu yang betul. Wa nadzara ma kana ya'budu abauna, hujahnya sekedar itu, dan kami meninggalkan apa yang dulu disembah oleh nenek moyang kami. Hujahnya adalah tradisi nenek moyang. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, maka datangkan apa yang engkau janjikan kepada kami apabila engkau termasuk dari orang-orang yang benar dalam dakwaanmu. Ajitana lina'budallaha wahdah wa nukhalifa aba'ana wa aslafana, apakah engkau datang pada kami agar kami menyembah Allah semata dan kami menyelisihi nenek moyang kami dan pendahulu-pendahulu kami. Bahkan apa? Kalau mereka mau melihat lebih atas lagi, justru ini mengikuti nenek moyang yang lebih tinggi lagi, yaitu Nabi Nuh dan anak-anaknya. Justru nenek moyang yang sebenar adalah ahli tauhid.
Kalau katanya ikut nenek moyang, lebih tinggi harusnya, jangan yang nenek moyang yang baru kemarin-kemarin. Wa makanu alaih, dan ajaran yang dahulunya mereka ada di atasnya. Ini menunjukkan pendeknya sudut pandang mereka. Lihat nenek moyang hanya yang beberapa ratus tahun kemarin, tidak lihat yang di atas-atas lagi. Fa in kunta shadiqa fi ma ji'ta bih, maka jika engkau memang benar di dalam dakwaan yang di dalam ajaran yang engkau datangkan, fa'tina bima ta'iduna minal azab, maka datangkan kepada kami azab yang engkau janjikan. Malah minta azab karena yakin ini tak mungkin, kata mereka. Makanya berani menantang. Wan nakal, dan hukuman. Fa inna la nu'minu bik, karena kami tidak beriman kepadamu. Wala nattabi'uk, dan kami tidak mau mengikutimu. Wala nusaddiquk, kami tidak membenarkan dirimu. Kama qalu, seperti yang mereka katakan, sawaun alaina, sama saja bagi kami. Awa'alta am lam takum minal wa'izin, apakah engkau memberikan nasihat atau engkau tidak termasuk dari pemberi nasihat. In hadza illa khuluqul awwalin, tidaklah ini, yaitu ajaran yang ada sekarang ini, kecuali akhlak generasi yang terdahulu, yaitu kita sekedar ikut. Kita tidak lebih pandai dari nenek moyang kita. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kita tidak akan disiksa sebagaimana nenek moyang kami mati dalam keadaan tidak disiksa. Iya, tidak disiksa di dunia, tapi di alam kubur orang kafir ya disiksa. Apakah mereka dikatakan ahli fatrah karena belum didakwahi Nabi Hud? Kembali ke apakah mereka sebenarnya mendengar dakwahnya Nabi Nuh atau tidak, nenek moyang yang sebelumnya. Oh iya, azab tergantung apakah mereka sudah dengar dakwah sebelum itu atau tidak. Masalah fatrah mungkin, kalau dikatakan fatrah yaitu kekosongan Rasul. Tapi sudah dengar dakwah belum? Seperti bapaknya Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Baik, kita berhenti di mana ini? Amma ala qiraati fathil kha, mana kha? Yang khalqul awwalin kah? In hadza illa khalqul awwalin fal muradu bihi ikhtilaqul awwalin, yaitu dibuat-buat oleh generasi terdahulu. In hadzal ladzi ji'ta bihi illa ikhtilaqun mink, tidaklah ini yang engkau datangkan kecuali sesuatu yang dibuat-buat dari dirimu. Wa akhadtahu min kutubil awwalin, dan engkau mengambilnya dari kitab orang-orang terdahulu. Ini aneh ya. Katanya ikut orang-orang terdahulu, ikut nenek moyang. Kenapa tahu-tahu ajaran nenek moyang enggak diambil? Ya kontradiksi memang. Tergantung awalin yang mereka gambarkan seperti apa. Ilahuna wallahu a'lam.